kembali kita akan mengikuti ibadah online About the Best. Sebelum itu, mengingat hari-hari ini kita masih ada dalam kondisi pandemi dan PSBB tentunya, jangan lupa untuk selalu memakai masker, mencuci tangan, menjaga kesehatan, dan mengikuti segala protokol kesehatan yang ada. Jadi, di ibadah online pada pagi hari ini akan ada pujian penyembahan yang dipimpin oleh tim profetik, doa bagi bangsa oleh Tante Lydia Halim, perjamuan kudus yang akan dipimpin oleh Om Rudi Panjaitan, firman Tuhan yang dibawakan oleh Om Gunawan Pitojo, dan yang pastinya kesaksian yang sangat memberkati yang akan dibawakan oleh Tante Nani Wiharjo. Mari sama-sama kita siapkan hati dan pikiran kita dalam melaksanakan ibadah ini. Oh iya, jangan lupa siapkan posisi duduk yang nyaman agar kita bisa fokus dalam mendengarkan firman Tuhan, kemudian mengikuti pujian dan penyembahan bersama tim profetik, dan yang paling penting menyiapkan catatan saat mendengarkan firman Tuhan. Selamat beribadah! Selamat pagi Bapak Ibu Saudara, sukacita yang luar biasa ketika kita boleh beribadah bersama. Hari ini mari kita memuji Tuhan, bersyukur atas penyertaan Allah di dalam setiap langkah hidup kita, dan juga di musim-musim yang baru yang Tuhan sedang persiapkan atas kita semua. Haleluya.
Jemaat Tuhan, mari kita pejamkan mata sejenak. Kita mau renungkan kasih dan penyertaan Tuhan yang begitu besar atas setiap kita. Terima kasih Tuhan, karena hanya anugerah dan penyertaan-Mu setiap kami boleh ada sampai hari ini. Kami percaya Tuhan, Roh Kudus-Mu akan mengajar kami lebih lagi untuk kami berjalan bersama dengan Engkau di dalam kemenangan, di dalam kuasa-Mu, sehingga kehidupan kami akan mendatangkan mujizat, kehidupan kami akan mendatangkan karunia Tuhan, sehingga setiap kami Tuhan boleh berkata, segala sesuatu dapat kutanggung di dalam Engkau yang memberi kekuatan kepada kami. Terima kasih Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Jemaat Tuhan, mari kita bersorak-sorai kemenangan. Sebagai umat yang ditebus oleh darahnya, kita akan pujian bagi Allah kita yang besar dan hidup. Haleluya. Kami telah ditebus dengan darah yang kudus, mengangkat pujian bagi
kasih, kami bersyukur pagi hari ini Tuhan, karena Roh Kudus-Mu akan mengajar setiap kami untuk berjalan bersama dengan Engkau di dalam jalan-jalan penuh kemenangan, sehingga setiap kami boleh menjadi berkat buat lebih banyak lagi orang. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Shalom, selamat pagi jemaat The Best yang dikasihi Tuhan. Mari kita berdoa untuk bangsa dan negara Indonesia. Bapa di surga, ini kami jemaat-Mu berkumpul dan bersatu hati untuk mengucap syukur atas berkat dan anugerah-Mu pada pagi hari ini. Dengan kesehatan yang prima, kami bersyukur atas bumi Indonesia di mana kami tinggal dan hidup sampai saat ini. Biarlah setiap kami, setiap keluarga boleh hidup di dalam kebenaran-Mu, bertumbuh semakin kuat di dalam persekutuan dan iman di dalam Engkau ya Tuhan. Kami berdoa untuk pemerintah dan pemimpin bangsa kami ya Bapa. Presiden Bapak Joko Widodo dan wakilnya Bapak Ma'ruf Amin, serta seluruh jajaran menteri-menteri kabinetnya, seluruh aparat pemerintahan. Anugerahkanlah setiap mereka dengan hikmat dan kebijaksanaan yang dari Tuhan. Bimbing setiap langkah-langkah, pemikiran, keputusan-keputusan, agar mereka dapat menerapkan aturan-aturan yang tepat dan baik demi kesejahteraan dan kemakmuran bangsa dan negara Indonesia, serta untuk kemuliaan nama-Mu ya Tuhan. Anugerahkanlah kesehatan yang prima kepada setiap pemimpin bangsa, Bapak Presiden Joko Widodo dan wakilnya, serta jajaran menteri-menterinya, agar terus bersama Tuhan mengawal bangsa ini, terlebih-lebih di saat situasi pandemi ini ya Tuhan. Bimbinglah juga masyarakat Indonesia agar hidup damai, tidak saling menghakimi satu sama lain. Kami mohon ya Bapak, persatukan bangsa kami dalam satu ikatan persaudaraan di dalam Engkau. Hindarkan dari perpecahan, agar bangsa kami bangkit menjadi bangsa yang besar dan kuat. Ya Tuhan, jangan tinggalkan bangsa kami. Berkat dan kasih-Mu serta kebaikan-Mu tercurah dan bersinar di dunia dan menyinarkan kemuliaan Tuhan. Kami berdoa juga untuk para petugas kesehatan di garda depan, dokter-dokter, perawat, tenaga medis, semua yang terlibat di dalam menangani COVID-19 khususnya. Kami bersyukur Tuhan atas panggilan hidup setiap mereka untuk melayani Tuhan, supaya jaga setiap mereka agar tetap sehat, kuat, dan aman. Tuhan juga jaga agar setiap keluarga mereka sehat selalu dan aman. Bantulah mereka Tuhan untuk tetap berpikiran jernih dan positif di tengah situasi apapun yang mereka hadapi saat ini. Untuk mereka yang sakit, yang terinfeksi, sembuhkanlah dan tolonglah beri kekuatan di dalam nama Yesus. Kami berdoa Tuhan untuk gereja Tuhan di seluruh dunia, khususnya di Indonesia, serta para pemimpin gereja Tuhan. Perlengkapi setiap pemimpin gereja dimanapun mereka berada untuk mengasihi, melayani. Tutup bungkus setiap mereka ya Tuhan dengan kesehatan dan kekuatan ekstra untuk terus bertumbuh di dalam melayani, menggembalakan jemaat-jemaatnya di setiap lingkungan, komunitas gerejanya, agar Roh Kudus-Mu mengilhami para pemimpin gereja untuk senantiasa saling mengasihi, melayani, dan memberitakan Injil, agar nama Yesus dimuliakan di seluruh dunia dan gereja Tuhan terus tumbuh di dalam ketekunan dan semakin kuat. Itulah doa-doa kami yang kami naikkan dengan segala kerendahan hati. Kami percaya Tuhan, Engkaulah yang amat baik, sangat baik. Ajarkan setiap kami untuk tetap setia dan tekun di dalam Engkau. Perlengkapi setiap kami
untuk melakukan kehendak-Mu. Di dalam nama Yesus, kami mengucap syukur dan percaya. Amin. Saudara-saudara, mari kita siapkan roti dan anggur di rumah kita masing-masing, dan kita siapkan hati kita supaya kita bisa menghayati bahwa roti dan anggur ini adalah lambang tubuh dan darah Yesus. Dan juga kita lewat perjamuan ini bisa menghayati dan mengingat akan pengorbanan Yesus di atas kayu salib. Sebab di dalam firman Tuhan dikatakan bahwa di salib telah terjadi pertukaran hidup, di mana di salib Yesus dihukum supaya kita diampuni. Di salib Yesus disakiti supaya kita disembuhkan. Di salib Yesus dijadikan dosa oleh dosa kita supaya kita dibenarkan oleh kebenarannya. Dan di salib Yesus menjalani kematian supaya kita mengalami kehidupannya. Saudara, kita persiapkan roti kita, dan saya akan membacakan ayat dari 1 Korintus 11 ayat 24 sampai 25. Dan sesudah itu, ia mengucap syukur atasnya. Ia memecah-mecahkannya dan berkata, "Inilah tubuhku yang diserahkan bagi kamu. Perbuatlah ini menjadi peringatan akan aku." Mari kita makan roti. Mari kita angkat anggur kita. Demikian juga ia mengambil cawan sesudah makan, lalu berkata, "Cawan ini adalah perjanjian baru yang dimeteraikan oleh darahku. Perbuatlah ini setiap kali kamu meminumnya menjadi peringatan akan aku." Mari kita minum anggur kita. Saudara, mari kita berdoa. Tuhan, kami bersyukur, berterima kasih untuk pengorbanan-Mu di kayu salib. Tuhan, terima kasih untuk kasih-Mu yang besar dan luar biasa bagi kami, Tuhan. Kami mau, Tuhan, kami hidup terus berjalan di dalam perjanjian-Mu, agar kami terus hidup di dalam maksud abadi-Mu, Tuhan. Biar rencana-Mu terjadi di segala bidang kehidupan kami, Tuhan. Untuk menjadikan kami, anak-anak-Mu ini, semakin hari, semakin menjadi serupa dengan gambaran-Mu. Di dalam nama-Mu Tuhan Yesus Kristus, kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Tuhan Yesus memberkati. Shalom semuanya. Kembali kita akan membahas mengenai gereja organisme. Keadaan ketidakpastian seperti hari-hari ini, sebagai gereja perlu mempunyai keyakinan yang kokoh, keyakinan untuk menang, karena gereja pasti menang. Dan keyakinan ini biarlah menjadi satu dasar iman kita, dasar keyakinan kita, khususnya kita yang akan bergerak bersama di dalam satu kegerakan di zaman ini. Sebagaimana yang sudah ditetapkan oleh Yesus sendiri dalam Matius 16 ayat 18, "Dan aku berkata kepadamu, engkau adalah Petrus. Di atas batu karang ini aku akan mendirikan jemaatku, dan alam maut tidak akan menguasainya." Saudara, jelas bahwa kemenangan gereja di akhir zaman adalah satu kepastian. Apapun tantangannya, kita sebagai gereja akan dapat melaluinya. Sejarah sudah membuktikan betapa penyertaan Tuhan atas gerejanya. Saudara, gereja ini tubuh Kristus loh. Bukan sekedar hanya alat. Kalau alat, ketika kita punya alat itu rusak, kita bisa buang, kita bisa ganti, kita bisa ubah apa-apa, tetapi tidak untuk tubuh. Sekalipun gereja yang menurut sejarahnya sudah teruji
mampu bertahan, mampu menang. Tapi saudara, tetap aja gereja selalu akrab dengan yang namanya kesulitan-kesulitan. Gereja selalu akrab dengan namanya aniaya. Kita bisa baca kesaksian dari para rasul di 2 Korintus 4 ayat 8-9, berbunyi demikian. Dalam segala hal kami ditindas, namun tidak terjepit. Kami habis akal, namun tidak putus asa. Kami dianiaya, namun tidak ditinggal sendiri. Kami dihempaskan, namun tidak binasa. Oleh sebab itu, saudara, mari kita jadikan ini menjadi satu dasar iman. Pengertian ini menjadi sesuatu dasar iman yang kokoh. Bahwa sebagai tubuh Kristus, di mana Kristus yang menjadi kepala kita atau kepala gerejanya, yakinlah kita akan dihantar sampai akhir zaman dalam kondisi berkemenangan. Sekali lagi saya katakan, dalam kondisi berkemenangan. Lalu ada yang tanya, menang seperti apa? Wahyu 21 ayat 9 menjelaskan, marilah ke sini, aku akan menunjukkan kepadamu pengantin, mempelai anak domba. Jadi saudara, jelas bahwa keadaan kita di akhir zaman nantinya, kita akan menjadi mempelai anak domba. Mempelai yang siap untuk bersanding dengan sang pengantin. Kita tahu betapa bahagianya seorang mempelai itu. Bagi yang sudah kawin tahu rasanya. Malam nggak bisa tidur, ya, deg-degan, sukacita, campur bahagia. Dan yang penting ada ciri lain lagi. Ciri lainnya adalah keadaan kita ketika nanti kesudahan itu terjadi. Kita didapati sebagai gerejanya tidak bercacat. Pada hari Tuhan Yesus Kristus menyatakan dirinya. Saudara yang dikasihi Tuhan, hal-hal ini tidak memungkiri risiko yang harus dihadapi oleh gereja. Justru ketika gereja ditempatkan di dalam situasi kegelapan, sebenarnya dimaksudkan untuk menjadi terang. Ketika gereja diizinkan berada di dalam situasi seperti hari-hari ini, itu sebetulnya Tuhan punya maksud, yaitu kita sebagai gereja dimaksudkan untuk menjadi berkat. Cuman yaitu dikatakan oleh firman Tuhan, kita harus bertekun dalam iman, tetap teguh dan tidak tergoncangkan. Juga jangan mau untuk digeser dari pengharapan Injil. Oke, setelah kita tahu bahwa pengharapan kita sebagai gereja yang adalah tubuh Kristus, kita akan masuk bagian yang kedua, yaitu gereja bertransformasi. Saudara, kita tahu dunia kita sekarang ini berubah begitu cepat. Saking cepatnya gereja terus melakukan transformasi, terutama di dalam cara hidup berjemaat, karena tantangan zaman. Tantangan ini salah satunya adalah internet. Kita memasukin di dalam zaman internet itu, kita banyak jumpai para hamba-hamba Tuhan yang sudah lanjut umurnya,
berusaha untuk belajar kembali. Belajar menggunakan komputer, belajar menggunakan internet, akrab dengan Zoom, akrab dengan Wi-Fi, dengan YouTube dan yang lainnya. Mereka sepertinya diharuskan akrab dengan hal-hal yang berbau internet. Ini adalah satu tantangan zaman, di mana ketika internet akan mengubah segala-galanya, maka gereja mau tidak mau harus juga bertransformasi. Dunia berubah dengan cepat. Beberapa waktu yang lalu, saya mendapat WA dari teman saya. Isi WA-nya cukup menggelikan buat saya, karena judulnya adalah dunia yang berubah dengan cepat. Dulu-dulu, sekarang-sekarang. Dulu yang dipentingkan iman, sekarang imun. Dulu orang kalau bersin selalu bilang alhamdulillah. Sekarang kalau ada orang bersin, komentarnya adalah na'adzubillah, atau semoga ini dihindarkan dari kita. Dulu kalau ada tamu, oh dia lagi bawa berkat. Sekarang kita berpikir bahwa penyakit kan. Oke, setelah kita tahu seperti apa pengharapan kita sebagai gereja yang adalah tubuh Kristus, kita masukin bagian kedua. Gereja bertransformasi. Gereja tidak henti-hentinya selalu bertransformasi. Ini menjadi satu respon gereja terhadap tantangan zaman, perubahan zaman. Sehingga mau tidak mau, bahkan sepertinya gereja dipaksa untuk bertransformasi. Tetapi transformasi yang saya maksudkan untuk kita kali ini adalah bagaimana gereja bertransformasi di dalam hidup berjemaat atau cara beribadah atau bentuk gereja dan sebagainya. Oke, saudara, dunia sedang berubah. Bahkan berubahnya dengan cepat. Ingat nggak saudara? Akhir tahun lalu, saya masih ingat. Akhir tahun lalu itu kita sebagai warga Indonesia, terutama ya, ketika mendengar ada virus corona merebak, ada kabar bahwa akan ada pandemi virus yang akan merebak ke seluruh dunia. Kita dengan sedikit pongah mungkin ya, kita mengatakan bahwa nggak mungkin itu, nggak mungkin, virusnya pasti takut. Ya, banyak dari kita yang bilang mana mungkin orang virus Singapura juga nggak terjadi nggak betah virusnya di Indonesia katanya. Indonesia kan panas begitu ya. Itu ada penyakit-penyakit lain, SARS dan sebagainya. Kali lalu kita tidak terkena secara masif sehingga membuat beberapa dari kita berpikir bahwa ini juga nggak akan mengenal Indonesia. Tapi nggak sampai 3 bulan, bulan Maret kira-kira, kita tahu virus itu langsung menyebar dan pandemi ini, kalau kita tahu hari-hari ini, ya, sekarang ini suara orang batuk lebih menakutkan daripada suara kuntilanak. Betul nggak saudara? Ya. Di dalam menghadapi tantangan zaman terutama, gereja melakukan banyak hal di dalam transformasi. Tapi saudara, sekalipun ada perubahan-perubahan, ada bentuk-bentuk baru, saya harapin isinya atau esensinya tetap sama. Wrappingnya, bungkusnya boleh berubah, caranya boleh berubah, tetapi esensi dari gereja tetap sama. Saudara,
1 atau 2 hari yang lalu, saya mendapat kiriman WA dari seorang teman saya, di mana dari pesan WA tadi cukup mengelikan buat saya. Karena di WA ini pesannya adalah, dunia sedang berubah dengan cepat. Dulu, sekarang. Ya, dulu itu yang dipentingkan iman, sekarang lebih penting imun. Dulu kalau orang bersin, selalu bilang, Alhamdulillah. Sekarang kalau ada orang bersin, orang paling nyeletuk, na'adzubillah. Kalau ada tamu, kali lalu atau dulu, kita bilang, oh berkat buat kita ini, tanda berkat. Sekarang mungkin dalam hati kita berkat, jangan-jangan bawa penyakit. Ya, kalau ketemu orang, kita selalu cepat-cepat berjabat tangan. Sekarang angkat kaki, ya kan? Dulu kemana-mana selalu pergi bawa parfum. Sekarang bawanya hand sanitizer. Saudara, saya masih ingat ketika beberapa waktu yang lalu, kalau kita ada di ibadah atau di mendengarkan khotbah atau apa, sering ada running text bilang bahwa harap HP dimatikan. Itu dulu. Sekarang saya harapin HP saudara jangan dimatikan. Kalau saudara matikan HP, ntar saudara nggak bisa lihat saya. Saudara, dulu banyak orang bagi-bagi senyum. Sekarang bagi-baginya masker, ya kan? Kata negatif dulu itu nggak baik. Sekarang yang tidak baik adalah kata positif. Positif corona. Ya. Dulu kalau kita mau makan, kita disuruh cuci tangan. Sekarang sedikit-sedikit kita disuruh cuci tangan. Sedikit-sedikit kita disuruh cuci tangan. Di rumah kita cuci tangan. Masuk toko kita cuci tangan, masuk mall kita disuruh cuci tangan. Masalahnya kita nggak diberi makan. Pesan daripada WA itu saya menangkap, dunia berubah dengan begitu cepat. Dunia kita sekarang bukan dunia beberapa waktu yang lalu. Puji Tuhan, gereja respon. Gereja melakukan transformasi, gereja tidak diam, gereja tidak membahasakan dirinya sebagai korban, tetapi gereja proaktif, gereja yang mau merubah, gereja yang mau bertransformasi. Puji Tuhan, langkah-langkah yang dilakukannya sungguh diberkati oleh Tuhan. Bagaimana gereja bertransformasi menjadi gereja organisme? Ada 3 hal yang menurut saya penting untuk kita pahami bersama. Nomor 1, dari segi bentuk, kecil tapi banyak. Bentuk mega church bukan bentuk yang ideal di masa-masa seperti saat ini. Kita tahu di hari-hari di mana kita mengalami mengalami pandemi semacam ini, kita dilarang untuk mengadakan satu perkumpulan dengan melibatkan banyak orang. Adanya larangan, adanya jaga jarak satu dengan yang lain. Jumlah orang yang beribadah, kalau nggak salah, sekali ibadah hanya dibatasi 30 kira-kira, 30 orang. Dan ini tentunya kalau gereja yang jemaatnya ribuan sekali ibadah, 1000, 2000, bagaimana kalau hanya dibatasi sekitar 30 sampai 50 orang begitu, walaupun jaga jarak. Ya, ini menjadi merepotkan sekali memang. Jadi bentuk kecil tapi banyak, rupanya menjadi satu opsi, rupanya menjadi satu pilihan yang menurut ini lebih baik lah, kira-kira begitu ya. Dimana kita tahu bahwa semakin besar ukuran sebuah gereja, di
hari-hari ini memiliki tantangan yang besar pula. Belum lagi munculnya gereja-gereja YouTube. Saudara tahu, dulu waktu saya pertama kali bergabung dengan gereja yang jumlah jemaatnya 1.000, 2.000, saya cukup kagum ya dengan jumlah 1.000, 2.000 kebaktian bersama gitu. Tapi kalau saudara lihat hari-hari ini, gereja-gereja YouTube yang dipimpin oleh hamba-hamba Tuhan yang relatif masih belia, masih muda, tetapi jemaatnya yang saya atau kita sebut viewer atau subscriber puluhan ribu, belasan ribu. Saudara bisa bayangkan. Belum lagi khotbah-khotbah yang diberikan, ajaran-ajaran yang diberikan. Sekarang kalau kita lihat, pendeta-pendeta senior seringkali berjajar di dalam satu layar. Sehingga kita kadang-kadang sebagai jemaat atau sebagai orang yang ingin mendengarkan khotbah atau mencari atau beribadah secara online, kita mempunyai banyak pilihan dan pilihannya tentunya jari jemari kita ini yang jadi wasitnya. Suka yang ini tinggal klik, suka yang itu tinggal klik. Saudara masih ingat nggak? Ketika kita ibadah offline dulu, kita duduk manis gitu ya, mendengarkan khotbah ya sampai selesai. Kalau sekarang, siapa yang jamin? Dengan semudah geser jari, kita bisa pencet untuk berpindah satu khotbah kepada khotbah yang lain. Belum lagi tantangan gereja besar, tentunya dalam soal bangunan ya. Bangunan ini adalah biaya pemeliharaannya. Jika kita punya gedung besar, ya tentu. Belum lagi kalau gedung itu sewa. Untung The Best nggak sewa, The Best punya sendiri. Kalau sewa, berapa banyak uang yang harus dikeluarkan. PSBB ini memang membuat pusing banyak gereja-gereja yang sewanya tahunan tentunya. Sudah jemaatnya tidak boleh beribadah karena ada pembatasan, ya. Belum lagi biaya-biaya yang harus ditanggung. Ibadah pun kalau ada itu dibatasi. Intinya ginilah, bentuk gereja besar, mega church sudah bukan merupakan bentuk yang ideal untuk saat ini. Sehingga kita berkesimpulan bahwa bentuk kecil lah yang akan kita ambil. Kecil tapi banyak. Dan itu kita pikir itu pas, cocok untuk saat-saat seperti ini. Nah, bentuk gereja ini kita kenal dengan bentuk gereja rumah atau gereja komunitas sel. Jika gereja sel atau gereja organisme jadi pilihan kita, saudara tahu nggak saudara, bahwa ini bukan satu ide yang baru sebenarnya. Zaman para rasul pun mereka sudah melakukannya. Cuman kita sebagai seorang leader atau pemimpin, kita mesti mampu untuk mengenali jemaat atau orang-orang yang Tuhan percayakan di dalam komunitas kita, menolong mereka, membantu mereka, untuk mereka juga boleh menemukan potensinya, sehingga bersama-sama dengan mereka kita bergerak melaksanakan fungsi dan tugas gereja yang sebenarnya, yaitu gereja organisme. Konsep seperti ini, saudara, saya meminjam istilahnya Pak Darmadi, adalah gereja organisme yang diorganisir. Gereja organisme yang kita organisir. Loh, kok diorganisir? Ya, saudara, banyak yang komplain atau mengeluh. Ya, kita mau ditinggalin.
kita mau dibiarkan. Enggak seperti itu konsepnya, saudara. Justru gereja-gereja organisme yang masih baru-baru ini kita tolong, kita bantu supaya mereka bisa survive, supaya mereka bisa mandiri, supaya akhirnya dengan mandiri, pertama mereka mungkin kita latih supaya juga mereka mulai dari termotivasi, akhirnya mandiri, dan bukan tidak mungkin mereka juga akhirnya bermultiplikasi. Inilah yang dimaksudkan dengan gereja sel atau gereja organisme. Sifat yang ketiga atau hal yang ketiga yaitu simbol atau sederhana. Saudara, tentunya ketika kita bicara mengenai kemampuan atau kapasitas dari gereja organisme atau gereja sel, tentunya tidak sama. Maka masih diperlukan satu organisasi yang menolong. Ingat ya, ini sifatnya menolong, bukan bergantung. Ya, menolong dan mandiri sampai bisa bermultiplikasi. Contoh di dalam pengajaran, ya, perlu dipikirkan cara-cara penyampaian yang sederhana. Hindari yang berbau-bau sangat teologis, yang rumit-rumit. Karena mungkin gereja komunitas sel yang sedang kita layani berisi orang-orang yang sederhana. Kaum marginal misalnya. Karena itu, tapi jika ada orang yang tanya, bagaimana kalau mau mendalami lebih dalam lagi? Saudara bisa ngirim orang tersebut ke GPAD. Ini istilah dari Pak Darmadi juga. Gereja Pusat Abalaf di Bes. Ini bukan denominasi baru, bukan. Ini kita hanya mengistilahkan saja. Ini artinya adalah satu sentral atau center di mana pemusatan, pelatihan, equipping dan sebagainya dilakukan di gereja Abalaf di Bes sekarang yang di Lutemat. Kata kuncinya, kita harus cepat bisa mencari pemimpin yang notabene akan kita jadikan seperti gembala-gembala buat jemaat komunitasnya. Hal yang ketiga, movable atau mudah bergerak. Saudara, kecenderungan kita kalau dari sisi ukuran ketika kita menjadi besar, kata besar itu langsung berkonotasi lembam atau inersia. Padahal kita tahu misi gereja itu ialah untuk pergi memberitakan kabar baik atau Injil pada orang banyak. Dan setelah itu kita memuridkan mereka untuk menjadi murid Yesus. Dan inilah yang sering kita kenal dengan istilah amanat agung atau amanat rasuli. Di dalam mencari jiwa, Tuhan berurusan dengan pribadi lepas pribadi secara unik. Saudara masih ingat ya saudara, ketika saudara melihat gambar Tuhan Yesus membopong domba, saudara masih ingat, ada juga menggambarkan Tuhan Yesus sedang menuruni tebing, mau menyelamatkan satu domba yang terhilang, sementara dia meninggalkan 99 di tempat yang lain. Memang Tuhan berurusan pribadi lepas pribadi, satu demi satu orang secara unik. Tetapi saudara, di dalam mengemban dan menyelesaikan misinya, Tuhan Yesus jelas-jelas memakai tubuhnya, yaitu kita sebagai gerejanya, bukan memakai satu atau dua orang saja. Inilah yang kita sering sebut sebagai pelayanan tubuh Kristus. Pelayanan one man show sudah habis eranya, sudah habis masanya, sudah nggak laku. Inilah saatnya di mana
tubuh Kristus berfungsi sebagaimana yang sudah Tuhan tetapkan. Dalam hal ini akan memunculkan 5 jawatan. Ingat ya saudara ya, 5 jawatan, bukan 5 jawaban. Bukan juga 5 jabatan. Kenapa? Karena ini berkaitan atau konotasinya adalah melakukan sesuai dengan fungsi dan perannya. Efesus 4 ayat 11 berkata, dan ialah yang memberikan baik rasul-rasul dan nabi-nabi, baik pemberita-pemberita Injil maupun gembala-gembala dan pengajar-pengajar. Nah, saudara, jadi kita sudah bahas ada 3 aspek berkaitan dengan gereja organisme yang sinkron, yaitu kita memilih bentuk yang kecil tapi banyak, organisme yang diorganisir dengan memakai cara-cara pengajaran-pengajaran yang sederhana, yang mana ini akan memungkinkan untuk mudah bergerak, untuk melayani orang lain, pergi memberitakan Injil, dan memberitakan kabar baik buat banyak orang, dan yang terakhir menjadikan mereka menjadi murid Kristus. Jadi akhirnya saudara-saudara, apa yang saya sharekan hari ini, saya berharap kita sebagai gereja yang adalah tubuh Kristus yang sedang melakukan transformasi, terutama di dalam menghadapi tantangan zaman ini, kita harus memiliki dasar pengertian atau dasar iman yang kuat bahwa kita akan selamat, bahwa kita akan berhasil sebagai gereja di dalam menjalani misi kita seperti yang Tuhan Yesus amanatkan kepada kita. Jadi pesannya adalah jangan ragu. Di dalam bertransformasi, gereja memilih bentuk yang kecil tapi banyak, bukan satu tapi besar. Juga di dalam pengajaran-pengajaran yang nantinya bakal kita lakukan, kita tahu bahwa gereja-gereja kecil, gereja-gereja organisme, gereja-gereja rumahan yang kita akan layani terdiri dari kelompok-kelompok di mana isinya mungkin jemaat-jemaat yang sederhana. Sehingga alangkah baiknya ketika kita memberikan pengajaran-pengajaran yang bersifat simple, jangan yang jelimet, jangan yang rumit, sehingga apa yang ingin kita ajarkan dapat tersampaikan dengan baik, artinya dapat terserap oleh mereka. Gitu ya saudara ya. Yang paling penting sebagai gereja, kita mesti mudah untuk bergerak. Jangan males, supaya kita juga tidak berdiam diri saja. Dan di dalam bertransformasi ini, model gereja organisme lah yang kita jadi pilihan buat kita. Mari kita kembangkan ini terus tanpa bersungut-sungut. Jangan dikit-dikit ngomel, dikit-dikit komplain, dikit-dikit marah, menuntut sana, menuntut sini. Saudara, percayalah, Tuhan Yesus sendiri yang akan memberkati semua langkah-langkah yang akan kita lakukan di hari-hari yang akan datang ini. Dan Tuhan akan menambah-nambah jiwa yang akan diselamatkan dan dimuridkan bagi Kristus. Kalau kita lihat atau kita baca di Kisah Rasul 2 ayat 46, 40 sampai 47, kita akan melihat keadaan di mana gereja yang menjadi satu model gereja di mana pernah mengalami hal semacam ini. Sungguh indah pengalaman tersebut, karena di mana mereka setiap hari bersehati, seiman, mereka berdoa bersama-sama di setiap rumah, dan janji Tuhan digenapi. Tuhan tiap-tiap hari memberi orang-orang untuk diselamatkan, dan mereka melakukan ini semua dengan hati yang gembira. Semangat saudara.
Saudara yang terkasih di dalam Kristus, gereja sering juga diibaratkan seperti kapal atau bahtera. Mana ada sih kapal yang diciptakan hanya untuk berlabuh? Kapal diciptakan tentunya untuk berlayar, bukan? Ya, berlayar sampai ke tujuan. Ayo, kita kembangkan layar kita. Layar itu tidak lain laksana seperti iman. Dan Kristus yang akan menjadi bintang pedoman kita, atau kompas bagi gereja. Kita akan menjadi mempelainya Kristus yang siap bersanding dengan sang pengantin, yaitu Kristus sendiri. Saya antusias, saudara. Saya berharap kita semua juga bersemangat untuk sama-sama kita menjalani kehidupan bergereja di hari-hari yang tentunya tidak mudah. Begitu saudara-saudara terkasih di dalam Tuhan Yesus, ayo kita segera berangkat karena kapal sudah mau berlayar. Tuhan Yesus memberkati. Amin. Shalom, selamat pagi. Ya, saya mau menyaksikan bagaimana Tuhan itu melindungi umatnya, itu janjinya dan ya dan amin. Jadi kakak saya terdiagnosa untuk COVID-19 di 18 Maret dan dia harus dirawat sampai 3 bulan. Selama 3 bulan itu karena kakak saya itu tidak menikah, jadi sayalah yang menjaga dia di sana karena saya adalah adik yang paling kecil dan yang masih bisa lah untuk menjaga mereka. Kondisi saya semestinya rawan untuk terjangkit riskan lah untuk kalau terjangkit COVID ya, karena saya usianya sudah di atas 50, saya mempunyai anemia yang berat, saya mempunyai aritme jantung, juga tumor di kandungan. Jadi tetapi pada satu keadaan ya saya harus menjaga. Jadi penjagaan di rumah sakit itu luar biasa mengerikan karena semua pakai APD, suster dengan semua tertutup semua mukanya dari atas sampai bawah, cuma matanya aja yang kelihatan. Pasien, maksudnya yang jaga pasien juga begitu. Bagaimana itu membuat saya tuh takut gitu ya. Tetapi Tuhan tidak pernah meninggalkan saya sendirian. Dia menjaga saya, menemani saya lewat teman-teman saya yang dengan Zoom, dengan video call, mereka mengatakan teleponan dengan guyon gitu, sehingga saya tidak merasa takut. Dan yang paling penting adalah saya tidak terjangkit atau terinfeksi COVID-19. Ya kalau flu sedikit sih ada karena kita kecapean selama 3 bulan. Tetapi itu bagi saya adalah bagaimana Tuhan melindungi saya. Dia seperti pada waktu Tuhan melindungi orang Israel, bangsa Israel di tanah Goshen ya, dari tulah Mesir. Demikianlah Tuhan itu melindungi saya dari tulah COVID-19. Meskipun saya sering datang ke rumah sakit dari pagi sampai malam gitu ya, jadi ya sehari 4 jam gitu, tapi saya tidak terjangkit COVID-19. Jadi saya pikir gak usah takut, kalau kita ada Tuhan, pasti Tuhan akan jaga. Kejadian yang paling membekas dalam pikiran saya saat ini adalah pada saat saya diminta untuk keputusan oleh dokter. Jadi di ICU, untuk pasien ICU itu ada range 1 sampai 32. Kakak saya ada di 31, yang berarti 5% dia kemungkinan hidup. Dokter sudah angkat tangan dan dia menyerahkan kepada saya untuk memilih untuk dicabut semua peralatannya atau diberikan antibiotik yang luar biasa kerasnya sehingga akan mengakibatkan salah satu organnya atau minimal salah satu organnya akan cacat total.
itu pilihan yang berat buat saya, apalagi saya nggak punya waktu untuk diskusi dengan keluarga. Tentu aja saya takut disalahkan gitu. Tapi pada saat itu saya cuma bertanya, Tuhan ini gimana? Tapi Tuhan mengingatkan saya bahwa satu helai rambut kita itu tidak akan jatuh tanpa seizin Tuhan. Saya pegang firman itu dan saya berkata, oke Tuhan, saya mengerti bahwa bagi Tuhan itu jiwa yang penting. Saya perlu untuk bersaksi untuk kakak saya untuk memenangkan jiwanya. Jadi saya pilih yang kedua. Saya tanda tanganin itu. Gitu. Tapi puji Tuhan, setelah ini kakak saya sudah sembuh dan kerusakan permanen itu hanya di telinganya. Jadi telinganya itu tidak bisa mendengar. Bisa mendengar sih, tapi kalau misalnya itu orangnya tidak di depan dia tidak akan tidak tahu. Jadi harus fokus one on one gitu baru dia mendengar. Itu saya pikir tidak itu adalah perlindungan Tuhan, bagaimana Tuhan meminimalisasi semua resiko, dan Tuhan yang pegang kendali. Dan saya percaya bahwa hidup kita itu ada di tangan Tuhan. Tuhan selalu yang berkarya pada hidup kita. Dia apapun yang terjadi itu pasti seizin Tuhan itu untuk mendatangkan kebaikan bagi kita yang mengasihi kita. Ingat Roma 8:28 bahwa kita mengasihi Tuhan, pasti apapun yang terjadi itu membawa kebaikan bagi kita semua. Tuhan Yesus memberkati. Wah, luar biasa sekali ya firman Tuhan yang disampaikan hari ini, sangat menguatkan kita. Dan kesaksiannya juga memberkati kita sehingga kita bisa terus semangat di dalam Tuhan. Bener kan Joy? Ya, dan sebelum kita mengakhiri, mari kita lihat pengumuman-pengumuman berikut ini. saudara-saudara sekalian, kita akan mengakhiri ibadah kita pada hari ini. Tetapi sebelum itu mari kita bersatu di dalam doa. Tuhan Yesus, terima kasih Tuhan buat hari ini, atas ibadah hari ini. Kami boleh mendengarkan firman-Mu, biarlah firman-Mu ini bisa kami terapkan dalam kehidupan kami sehari-hari dan berguna bagi kami. Berkati juga di tengah-tengah masa pandemi ini, supaya kami bisa terus mengerjakan keselamatan-Mu, dan Kau lindungi kami semua, supaya kami selalu diberikan kesehatan. Terima kasih Tuhan, dalam nama-Mu kami telah berdoa, amin. Tetap semangat, Tuhan memberkati.